Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro hari ini. Dari mancanegara, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump memberikan tanggapan usai Presiden petahana Joe Biden memutuskan mundur dari Pilpres Amerika Serikat 2024. Lewat media sosial Truth Social miliknya, Trump menyebut Biden tidak cocok maju kembali sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres tahun ini juga sebagai presiden yang masih menjabat. Trump menilai Joe Biden selama menjabat sebagai presiden Amerika hanya memberikan berita-berita palsu. Selain itu, Trump juga menyinggung soal kesehatan Biden yang tampak menurun dalam beberapa waktu terakhir. Reaksi Donald Trump ini diberikan setelah Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya dari Pilpres Amerika Serikat 2024. Ia mengatakan ini merupakan keputusan terbaik bagi Partai Demokrat selaku partai pengusung Biden. Pemirsa, dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah momen tak terduga terjadi jelang Pilpres Amerika Serikat. Hal ini tentunya menarik perhatian dunia, mulai dari penembakan Donald Trump hingga mundurnya Joe Biden dari Pilpres Amerika Serikat. Gelaran pemilihan Presiden Amerika Serikat selalu menyita publik. Setidaknya dalam kurun beberapa minggu terakhir, dunia dibuat geger dengan dinamika yang terjadi dalam gelaran Pilpres AS. Bak drama film diperankan oleh dua aktor yakni Joe Biden dan Donald Trump. Yang pertama dimulai dari debat sengit antara Trump dan Biden, yang paling menyita publik saat Trump menyinggung kesehatan Biden yang tak lagi prima. Trump menyebut dirinya lebih sehat dibanding Biden karena ia selalu cek kesehatan setiap tahunnya. Well, I took two tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Like go through the first 5 questions. He couldn't do it. But I took 2 cognitive tests. I took physical exams every year. And, you know, we knock on wood wherever we may have wood, that I'm in very good health. Take a look at what happened. Selang beberapa hari, dunia digegerkan dengan penembakan Donald Trump saat tengah berkampanye di Pennsylvania Sabtu 13 Juli lalu. Tembakan dilepaskan pelaku berusia 20 tahun dan mengenai telinga Trump. Sang pelaku Thomas Matthew Crooks tewas ditembak Secret Service. Usai ditembak pada 16 Juli 2024, Trump tetap hadir di Konvensi Nasional Partai Republik dengan telinga diperban. Saat itu juga Trump menunjuk Senator Ohio J.D. Vance sebagai calon wakil presiden. Tak sampai di situ, drama masih berlanjut. Saat dukungan terhadap Joe Biden mulai merosot, tak lama kemudian Biden dinyatakan positif COVID-19 dan harus menghentikan sementara aktivitas kampanyenya untuk memulihkan diri di Delaware. Kala itu, Biden menyatakan akan mempertimbangkan ulang pencalonan dirinya jika ada kondisi medis yang muncul. Terakhir, pada Minggu 21 Juli waktu setempat, Biden mengeluarkan pengumuman bahwa ia mengundurkan diri dari Pilpres AS 2024. Ia pun mendukung Wakil Presiden AS Kamala Harris sebagai capres baru. Hingga kini, Partai Demokrat belum memutuskan sosok pengganti Biden dalam Pilpres AS 2024. Demokrat baru akan menggelar konvensi terkait Pilpres pada Agustus mendatang. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Suzy Darmawan, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat sore, Bu Suzy. Selamat sore, Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini, Bu Suzy. Bu Suzy, apa yang akan terjadi setelah kita melihat Joe Biden memutuskan untuk mundur dari Pilpres Amerika Serikat? Kita harus tahu secara esensi ini pemilu mengenai apa ya. Pemilu ini adalah perebutan wilayah-wilayah industrial Midwest atau tengah negara-negara bagian tengah Amerika Serikat. Jadi sebetulnya pemilihan wakil presiden yang dilakukan oleh kelompok Republikan jelas memilih J.D. Vance karena dia mewakili Midwest. Mewakili kalangan dari
kalangan pekerja yang ingin diambil suaranya kembali oleh Partai Republik karena biasanya kelompok pekerja itu memilih Demokrat, tetapi sejak Reagan sebenarnya mereka berebut pengaruh di antara kalangan kerah biru ya. Jadi ini adalah kalau kita melihat ke depannya ini bagaimana kelompok Industrial West itu menjadi battleground dari pemilu yang akan datang. Oke, lalu kalau kita melihat siapa sebenarnya calon terkuat? Joe Biden sendiri sudah mengumumkan akan mengendorse Kamala Harris yang juga adalah wapresnya. Tapi jalannya tuh akan seberapa terjal untuk kemudian mendapatkan nominasi dari konvensi Partai Demokrat yang baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti, Bu Suzy? Pertama yang menguntungkan Kamala Harris karena delegates yang dipilih untuk Biden-Harris itu masih ada gitu dalam konvensi, sehingga jumlah itu dengan sendirinya pasti akan memilih Kamala Harris. Hanya masalahnya apakah ada perebutan pengaruh dari calon-calon yang cukup kuat seperti Gretchen Whitmer atau Gavin Newsom atau Josh Shapiro dan sebagainya itu tergantung pilihan Kamala Harris, wakil presidennya akan siapa. Tapi kemungkinan besar adalah kalangan yang akan menjadi wakil dari battleground states, yaitu misalnya Pennsylvania, Michigan, North Carolina, dan satu lagi adalah Kansas ya. Andy Beshear itu disebut-sebut sebagai calon wakil presiden. Oke, jadi dinamikanya akan seperti apa di internal Partai Demokrat? Kalau mereka baik-baik seperti orang Indonesia, mungkin semua smooth ya. Tapi kalau orang Amerika kan punya pandangan ya. Jadi ada sebagian yang menginginkan adanya kebebasan untuk menantang Kamala Harris. Tapi sebagian seperti Joe Biden sendiri menganggap bahwa delegatesnya akan memilih Kamala Harris karena sebetulnya mereka sudah komit untuk memilih Joe Biden. Sekarang masalahnya presiden yang paling berpengaruh terhadap mundurnya Joe Biden yaitu Obama sendiri tidak serta-merta mengendorse Kamala Harris. Jadi kita melihat di sini ada reluctance, ada slow go ya. Mudah-mudahan tidak akan parah dalam pergulatan di konvensi Partai Demokrat di bulan Agustus di Chicago nanti. Oh, tadi Anda sempat mengatakan salah satu faktor penentu begitu yang membuat Biden akhirnya memutuskan untuk mundur itu adalah mantan Presiden Obama. Anda mengatakan seperti itu? Ya, karena yang lain sudah datang, misalnya Chuck Schumer, ketua mayoritas Senat, dan Hakim Jeffries, ketua minoritas Kongres, lalu Adam Schiff, lalu ada Joe Manchin. Tapi sebetulnya yang paling berpengaruh terhadap mundurnya Joe Biden adalah Presiden Obama sendiri. Oke. Ya tentunya ini keputusan yang berat begitu mengingat bahwa mundurnya Biden ini kan pertama dalam sejarah Amerika begitu seorang capres mundur dan kalau kita menghitung tinggal tersisa 4 bulan lagi menuju pemilu diselenggarakan di Amerika. Betul. Karena memang pertempurannya akan sengit karena menyangkut Industrial West yang propaganda dari kelompok Trump adalah Presiden Biden gagal dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia adalah seorang presiden yang menghasilkan banyak pekerjaan untuk rakyatnya. Juga dia terkenal dengan hasil-hasil yang positif yaitu bipartisan Build Back Better, yaitu infrastructure bill yang akan memperbaiki semua infrastruktur Amerika, berikut internet dan sebagainya, juga menurunkan harga-harga obat, juga menggunakan undang-undang atau aturan-aturan yang menolong rakyat Amerika, yaitu misalnya tentang senjata. Senjata itu dibatasi setelah kejadian di Buffalo. Baik. Terima kasih Bu Suzy telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.